Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kajian Bulughul Maram, kita akan memasuki bab yang baru, yaitu babul ghusli wa hukmil junub. Bab mandi dan hukum junub. Ini dalam beberapa redaksi babul ikhtisal, tapi sama maknanya. Bab mandi. Babul ghusli wa hukmil junub. Bab yang berkaitan dengan mandi dan hukum yang berkaitan dengan junub. Al-ghuslu, dilihat di kitabnya. Al-ghuslu, nanti ada al-ghuslu, ada al-ghuslu. Ini al-ghuslu bidhammil ghain, ya, dengan menggunakan dhammah pada huruf ghainnya. Itu disebut sebagai ismu masdar yang maknanya adalah ikhtisal, maknanya adalah mandi, ya. Jamaknya adalah aghsal. Kemudian para ulama ini memberikan beberapa definisi, ta'rif, definisi pengertian mandi. Maknanya adalah dikatakan wa huwa ta'mimul badani bil ghusli bil ma'i, yaitu meratakan badan dengan mencucinya menggunakan air. Itu namanya mandi. Jadi kalau badannya tidak diratakan dengan air, itu tidak disebut sebagai mandi, hanya disebut sebagai mencuci saja, ya. Jadi harus diratakan, air menyeluruh ke badannya. Wal junub, adapun junub itu dikatakan ismun liman hasalat minhu al janabah, yaitu nama, ya, bagi seseorang yang tertimpa janabah. Apa itu janabah? Wahia inzalul maniyyi, yaitu mengeluarkan air mani. Itu disebut sebagai orang yang junub. Ya, orang yang terkena janabah, yaitu mengeluarkan air mani, dia disebut sebagai orang yang junub. Wal junub, junub itu maknanya al-ba'idu, jauh, maknanya adalah jauh. Summiya bihi man hasalat minhu janabah, seorang yang tertimpa janabah, kenapa disebut sebagai junub? Imma li'anna al-maniyya ba'uda an mahallihi wa intaqala anhu. Yang pertama, karena air mani tersebut menjadi jauh dari tempatnya, berpindah dari tempatnya, jadi mengalir, kemudian keluar, maka dia disebut sebagai junub karena jauh, menjadi berpindah dari posisinya, dari tempatnya. Atau libu'dihi amma kana mubahan lahu qablaha minas salat wal qira'ah wa nahwi dzalik. Atau kenapa dikatakan sebagai junub? Junub kan maknanya tadi jauh. Pertama karena air mani tersebut menjadi jauh dari tempatnya, yaitu berpindah dari tempatnya. Keluar berarti kan jauh. Atau yang kedua, karena dia dijauhkan dari perkara-perkara yang sebelumnya boleh mubah. Sebelum junub, dia melakukan perkara itu boleh. Tapi setelah junub, tidak boleh, dijauhkan dari perkara itu. Di antaranya adalah apa? Di antaranya adalah sholat, kemudian membaca Al-Quran dan yang semisalnya.
ibadah-ibadah yang disyaratkan dengan bersuci terlebih dahulu. Orang yang junub jauh dari perkara itu, dijauhkan dari hal tersebut, dilarang. Maka dia dikatakan sebagai orang yang junub. Ya, ini asal kata dari junub. Al-ba'idu maknanya jauh. Jauh karena berpindah air mani dari tempatnya. Ya. Kemudian keluar. Yang kedua, jauh karena dia dijauhkan dari perkara-perkara yang tadinya mubah sebelum dia tertimpa junub. Dari perkara-perkara yang disyaratkan sebelumnya dengan cara bersuci. Di antaranya sholat, membaca Al-Quran, dan yang semisalnya. Nah, kemudian Syekh Abdul Al-Fauzan melanjutkan, walafdzul junub, lafaz junub ini yutlaku ala dzakari wal untha. Ini dimutlakan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Perempuan junub, laki-laki juga junub. Wal mufrad wal mutsanna wal jama', ya. Mufrad tunggal, kemudian mutsanna dua atau jamak juga disebutnya junub. 3 orang junub, 2 orang junub, seorang junub. Itu kebanyakannya dalam penggunaan istilah syar'i. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian junub. Nah, kalian berarti kan banyak. Dan jika kalian junub, maka bersucilah, maksudnya mandilah. Nah, kuntum junuban, kalian junub. 1 orang junub, 2 orang junub, 3 orang junub, ya. Laki-laki junub, perempuan juga junub. Ini dipakai untuk semuanya. Wa rubbama tabaqu ala killah, tetapi kadang-kadang kalimat junub itu juga diterapkan dalam kaidah bahasa Arab, tapi sedikit, jarang. 1 berarti kaidahnya 1. 2 berarti kaidahnya 2. Jamak juga kaidahnya jamak. Dipraktekkan, diterapkan pada kaidah bahasa. Contohnya apa? Fa yuqalu ajnabun wa junubuna. Berarti kan jamak. Ya. Wa nisaun junubat. Perempuan junubat. Berarti jamak. Ya. Tapi ini jarang. Seringnya mau jamak, mau 1, mau 2, tetap hanya menggunakan lafaz apa? Junub. Ya. Di antaranya penggunaan di dalam bahasa sesuai kaidah. Wa minhu qaulu Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya adalah ucapan Aisyah. Ini penerapan dalam bahasa. Kata Aisyah, beliau mengatakan, kuntu ihtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 1 bejana. Wa nahnu junubani, dan kami dalam keadaan junub. Nih, junubani berarti 2 orang yang junub. Berarti terkadang memang diterapkan sesuai kaidah, ya. Tapi ini jarang. Seringnya dimutlakan. Mau berapapun dikatakan sebagai junub. Ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Aisyah mengatakan apa? Aisyah mengatakan, wa nahnu junuban. Kami dalam keadaan sebagai 2 orang yang junub. Ya. Kalau dikatakan wa nahnu junubun, boleh. Ya, wa nahnu junubun tentu boleh, ya. Berarti mengikuti apa? Mengikuti sebagaimana yang ada di Al-Quran, ya. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam keadaan junub, maka mandilah, ya. Maka bersucilah, itu mandi. Kemudian Syekh Abdul Al-Fauzan mengatakan, wa hadithu hadzal bab tabhathu fi mas'alatain. Hadis-hadis yang dibawakan di dalam bab ini, yaitu bab mandi dan hukum junub, itu membahas 2 perkara. Membahas 2 perkara. Al-ula, yang pertama, fi ahkamil husli.
yaitu yang berkaitan dengan hukum-hukum mandi. Ma yajibu minhu, apa yang wajib dilakukan bagi orang yang mandi. Wa ma yustahabbu, apa yang disunahkan bagi orang yang mandi. Wa kaifiyatuhu, dan bagaimana cara mandi. Nah, ini yang pertama, hukum mandi, wajibnya mandi, sunahnya mandi, sifat mandi secara keseluruhan. Ya, cara mandi secara keseluruhan. Ini pembahasan yang pertama di dalam hadis-hadis yang akan dibawakan. Atsaniyah, pembahasan yang kedua pada hadis-hadis yang akan dibawakan adalah ahkamul junub, hukum-hukum yang berkaitan dengan junub, ya. Ma yahillu wa ma yahrum, apa yang dihalalkan bagi orang yang junub. Apakah boleh makan? Apakah harus mandi dulu? Apakah boleh tidur? Halal atau haram? Berarti apa-apa yang dihalalkan, wa ma yahrum, apa-apa yang diharamkan. Jadi perkara apa yang halal, perkara apa yang haram itu dibahas. Ya. Di antaranya apa? Minal qiraah. Apakah boleh membaca Al-Qur'an? Ya. Walibthi fil masjid, apakah boleh berdiam di masjid? Wan naum ala janabah, apakah boleh tidur dalam keadaan junub? Ya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Nah, jadi ada dua perkara, dua masalah yang akan dibahas berkaitan dengan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam bab ini, ya. Pertama, permasalahan mandi dengan seluk-beluknya. Yang kedua, permasalahan junub dengan seluk-beluknya. Ini mukadimah yang berkaitan dengan bab ini. Marilah kita langsung ya masuk ke hadis yang pertama ya di dalam bab ini. Yaitu diberi judul oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, ma jaa fi annahu la ightisala illa min inzalin. Yaitu apa yang datang di dalam hadis, di dalam riwayat, bahwasanya tidak diperintahkan mandi kecuali bagi orang yang mengeluarkan air mani. Jadi hadis ini berkaitan dengan hal tersebut. Kalau tidak keluar mani, berarti tidak mandi. Apakah ini mutlak? Apakah ini umum? Nanti akan kita bahas. Ya, ma jaa fi annahu la ightisala illa min inzalin. Apa yang datang dari hadis, dari sunnah, bahwasanya tidak perlu mandi ya kecuali bagi orang yang keluar mani. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, muallif Al-Hafidz mengatakan, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u minal ma'i, air itu berasal dari air. Ini namanya apa? Ini namanya di dalam ya ilmu balaghah adalah jinas tam. Penyebutan dua lafaz yang sama tetapi maknanya berbeda. Al-ma'u, air. Minal ma'i, berasal dari air. Air yang pertama maknanya adalah air untuk mandi. Jadi diterjemahkan apa? Al-ma'u minal ma'i, kewajiban menggunakan air yaitu mandi junub, minal ma'i, yaitu apabila seseorang mengeluarkan air mani. Maksudnya gitu. Ya. Mandi itu hanyalah disebabkan karena keluar air mani. Ini makna hadis ini. Berarti kalau nggak keluar air mani, tidak perlu mandi walaupun berhubungan badan. Ini zahir riwayat ini kan seperti itu. Ya. Zahir riwayat ini seperti itu. Rawahu Muslim. Hadis ini adalah riwayat Imam Muslim. Wa asluhu fil Bukhari.
Ya, asal hadis ini ada di dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Makanya Syekh Abdullah Al-Fauzan memberikan judul, ya, tidak ada kewajiban mandi kecuali apabila keluar mani. Apakah hukum ini berlaku atau telah dihapus? Maka akan kita bahas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dilihat di kitabnya. Ya. Faqad akhrajahu Muslim. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Haid bab innamal ma'u minal ma'i. Ini ada innama. Innama maknanya hanyalah. Berarti menunjukkan pembatasan. Mandi itu hanyalah diwajibkan apabila keluar mani. Ada hanyalahnya di sini. Ya, innama. Ini di dalam Kitabul Haid di dalam Sahih Muslim. Dari jalur Syuraik di sini. Yakni Ibnu Abi Namir. Syuraik namanya adalah, atau beliau adalah Ibnu Abi Namir. Dari Abdurrahman Ibn Abi Sa'id Al-Khudri, dari ayahnya. Dia berkata, ayahnya berarti siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain ila Quba. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin, yaitu menuju Quba. Hatta idza kunna fi Bani Salim, sampai kami berada di perkampungan Bani Salim. Waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala babi Itban fasarrakha bihi. Maka ketika kami sampai pada perkampungan Bani Salim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri tepat di depan pintu seorang sahabat, yaitu Itsban, ya. Kemudian Nabi berteriak memanggil Itsban. Jadi Itsban lagi di dalam rumah. Nabi memanggil dengan suara yang keras, ya. Ternyata apa? Itsban lagi berhubungan di dalam rumah, ya. Fa kharaja yajurru izarahu. Maka Itsban keluar terburu-buru, ya, sambil menyeret sarungnya. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya, kata Rasulullah SAW, ajalnar rajul, kita telah membuat seorang laki-laki tergesa-gesa, terburu-buru, ya. Dia belum menyelesaikan hajatnya, kita memanggil dia terburu-buru. Faqala Itsban, maka Itsban bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aitar rajul yu'jalu an imra'atihi wa lam yumni madza alaihi. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah tentang seorang laki-laki yang dia berhubungan dengan istrinya tapi dia tidak keluar mani, buru-buru, ya, buru-buru dicabut, ya. Lagi berhubungan dipanggil sama Rasulullah SAW, buru-buru, ya, belum sempat keluar mani. Bagaimana ya Rasulullah pendapatmu? Kata Rasulullah SAW, innamal ma'u minal ma'. Kewajiban mandi itu hanyalah apabila keluar mani. Berarti kamu tidak perlu, laki-laki tersebut berarti tidak perlu mandi. Nah, ini asal riwayatnya seperti itu. Jadi Itsban sedang berhubungan dengan istrinya, dipanggil oleh Rasulullah SAW, buru-buru dia sambil menarik sarungnya, sehingga bertanya, ya Rasulullah, seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya, dia tidak keluar mani, bagaimana ya Rasulullah? Nabi mengatakan, mandi itu disebabkan karena keluar mani. Berarti kalau nggak keluar mani tidak perlu mandi. Ini riwayat Muslim. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalur yang lain, dari jalur Syu'bah, dari Al-Hakam, dari Zakwan, ya, Abi Salih, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah
yang mengutus ya kepada seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Diutus, dipanggil. Kemudian dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'suhu yaqtur. Kemudian kepalanya, yaitu rambutnya, meneteskan air. Berarti habis mandi. Jadi Nabi mengatakan, tolong panggilkan si fulan dari kalangan Ansor. Dipanggil. Karena dipanggil oleh Rasulullah SAW, tentu harus bersegera kan. Mungkin dia tadi sedang berhubungan, belum keluar mani, buru-buru dia mandi, ya kan? Mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan rambutnya masih menetes, habis mandi, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, ya, la'allana ajalnaka, barangkali kami membuat engkau tergesa-gesa. Kata Nabi SAW, ya, kayaknya kamu tergesa-gesa nih, masih basah rambutnya ini. Faqala na'am, benar ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW mengatakan, idza ujilta au quhitta fa'alaika bil wudu. Jika kamu berhubungan badan dan tidak keluar mani, maka hendaklah engkau berwudu. Berwudu saja. Wa hada lafdzul Bukhari. Ini adalah lafaz Imam Al-Bukhari. Jadi riwayat yang pertama tadi tidak wajib mandi kecuali keluar mani. Riwayat yang kedua, kalau kamu berhubungan badan dan tidak keluar mani, cukup berwudu. Nah, ini adalah dua riwayat yang menunjukkan bahwasanya tidak ada kewajiban mandi kecuali keluar mani. Mani di dalam Al-Quran disebut sebagai air. Ya, makanya tadi dikatakan al-ma'u minal ma'i. Air itu berasal dari air. Dua-duanya disebut sebagai air. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat At-Tariq ayat ke-6, khuliqa min ma'in dafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Ya. Ma'in dafiq. Air yang memancar. Jadi air mani keluarnya memancar. Ya. Maka tadi dikatakan sebagai apa? Yang dua kalimat yang sama dalam satu susunan kalimat tetapi maknanya berbeda. Itu disebut sebagai apa? Jinas tam. Ya. Ini dalam ilmu bahasa. Jinas. Air yang pertama dengan air yang kedua maknanya beda. Padahal lafaznya sama dalam satu tempat. Gitu. Kayak ghaid dengan ghaid. Ghaid yang pertama maknanya tempat, ghaid yang kedua maknanya adalah kotoran misalkan. Nanti ada sa'ah dengan sa'ah. Sa'ah yang pertama maknanya waktu, sa'ah yang kedua maknanya hari kiamat. Kemudian ya, di antara pelajaran dari hadis ini langsung dilihat itu, di situ dikatakan al-wajhus tsalits, ya, bagian atau sisi pembahasan yang ketiga, al-haditsu dalilun ala wujubil ghusli min inzalil maniyyi. Hadis ini sebagai dalil kewajiban mandi apabila mengeluarkan mani. Wa hadza mantuqul hadis. Ini adalah mantuk dari hadis ini. Mantuk tahu kan? Ya. Yang tersurat. Jadi dalil yang dihasilkan dari lafaz hadis. Ya kan? Berarti hadis ini menunjukkan apa secara mantuknya? Kewajiban mandi bagi orang yang mengeluarkan mani. Wa amma mafhumuhu fa innahu yufidu adama wujubil ghusli biduni inzalin. Berarti mafhumnya, pemahaman kebalikannya apa? Yang tersiratnya apa? Tersuratnya berarti hanya wajib mandi bagi orang yang keluar mani. Hanya.
Berarti kalau nggak keluar mani tidak menyebabkan mandi, kan gitu. Ini mafhumnya seperti itu. Maka dikatakan apa? Yufidu adama wujubil husli biduni inzalin. Memberikan faedah tidak wajib mandi bagi orang yang tidak mengeluarkan mani. Inzal maknanya mengeluarkan mani. Ya. Falau jama'aha ya fi farjiha walam yunzil falaysa alaihi huslun. Meskipun seorang ya menggauli istrinya pada farjinya, kemaluannya, tetapi dia tidak mengeluarkan mani, maka tidak wajib mandi. Ya. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW, "Idza ujilta au kuhitta fa'alaika bil wudu." Jika kamu berhubungan badan, kemudian kamu tidak mengeluarkan mani, maka wajib bagimu wudu saja. Bagimu hanya wudu, kayak gitu. Bagimu hanya wudu. Berarti tidak wajib mandi berdasarkan riwayat ini. Kemudian dikatakan wa qad jaa hadzal ma'na wa huwa anna al-ma'a minal ma'i an adadin minas sahabah radhiyallahu anhum. Ternyata apa? Pendapat ini yaitu berkaitan dengan tidak ada kewajiban mandi kecuali keluar mani, ini ternyata adalah pendapat dari banyak kalangan sahabat. Banyak sahabat yang berpendapat seperti itu. Di antaranya adalah Utsman, ya. Utsman ibnu Affan, kemudian Ubay bin Ka'ab berpendapat seperti ini. Kemudian dikatakan wa hadithuhuma fis sahihain. Hadis dari dua orang sahabat ini yaitu ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian sahabat yang lainnya yang semisal pendapatnya dengan pendapat dua sahabat ini adalah Rafi ibni Khadij. Itu diharokati kalau antum soalnya suka keliru. Terkadang dibacanya Hudaij, yang betul Khadij. Ya. Yang sudah di print bisa diharokati. Kalau di PDF cukup dilihat saja. Ya, bisa dilihat di PDF-nya. Itu paragraf yang ketiga. Warafi ya ibni Khadij wa hadithuhu 'inda Ahmad. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian siapa lagi? Wa Abi Ayyub dan Abu Ayyub, ya. Abu Ayyub. Wa hadithuhu 'inda An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian datang pula riwayat dari Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Utsman bin Affan. Faqala, ya, Zaid bertanya kepada Utsman bin Affan, "Ara'aita idza jama'a ar-rajul imra'atahu falam yumni?" Wahai Utsman, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang dia menggauli istrinya tetapi tidak mengeluarkan air mani, ya. Falam yumni maknanya tidak mengeluarkan mani. Qala Utsman, maka Utsman menjawab, yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Hendaknya dia berwudu sebagaimana wudu dia untuk salat. Wudu biasa, ya, sebagaimana wudu untuk salat, ya. Kemudian apa? Wa yaghsilu dzakarahu. Cukup cuci kemaluannya. Jadi tidak perlu mandi. Wudu sebagaimana wudu untuk salat, kemudian cuci kemaluannya, ya. Qala Utsman, kemudian Utsman menguatkan pendapat beliau, sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini, ya. Fasa'altu an dzalik Ali bin Abi Thalib wa Zubair ibn al-Awwam wa Talhah ibn Ubaidillah wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum, ya. Fa amaruhu bidzalik. Maka kemudian aku pun bertanya lagi kepada sahabat yang lainnya. Tadinya kan kepada Utsman, ya. Kemudian bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Az-Zubair bin Al-Awwam,
kepada Thalhah bin Ubaidillah, kepada Ubay bin Ka'ab. Maka seluruh sahabat tersebut jawabannya sama. Berwudulah kamu, kemudian cuci kemaluanmu. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hanya di dalam riwayat Muslim tidak ada pertanyaan fasa'altu an dzalik. Aku bertanya lagi kepada sahabat yang lainnya, bagian depannya saja di riwayat Muslim. Tapi intinya kan sama. Ya. Intinya hadis depannya adalah ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, terus bagaimana menjawab riwayat-riwayat yang akan datang nanti tentang kewajiban mandi meskipun tidak mengeluarkan air mani? Maka dijawab di sini. Ya, para ulama menjawab, wa kana hada fi awalil Islam. Ini berlaku pada awal-awal Islam. Jadi pada awal-awal ya diturunkannya syariat ini, seorang yang berhubungan dengan istrinya kemudian dia tidak mengeluarkan air mani, maka tidak perlu mandi. Ini di awal Islam, ya. Wa huwa anna man jama'a wa lam yunzil istanja wa tawadda'a. Itu seorang yang menggauli istrinya kemudian tidak mengeluarkan air mani, cukup dia beristinja dan berwudu, ya. Thumma syuri'al ghuslu mutlaqan bimujarradil ilaji wa in lam yunzil. Kemudian setelah itu disyariatkan mandi secara mutlak bagi orang yang melakukan hubungan badan meskipun tidak mengeluarkan air mani, ya. Bimujarradil ilaj, sekedar memasukkan kemaluannya, ya. Waqad warada ma yadullu 'ala an-naskhi min tariq Ibnu Syihab. Yang menunjukkan hal tersebut adalah sebuah riwayat yang datang yaitu dari jalur Ibnu Syihab, syekh dari Imam Malik, ya, Muhammad Ibnu Muslim Az-Zuhri Ibnu Syihab. Haddatsani ba'du man arda. Kata Ibnu Syihab, telah menceritakan kepadaku sebagian orang atau di antara orang yang aku ridhoi. Maksudnya orang yang thiqah, yang aku ridhoi agamanya. Berarti seorang yang adil, yang amanah, yang thiqah. Telah menceritakan kepadaku sebagian orang yang aku ridhoi, yaitu orang yang thiqah. Ini kata Az-Zuhri. Beliau tidak menyebut namanya, ya, hanya menyebut apa? Menyebut sifat, ya. Anna Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi akhbarahu anna Ubay bin Ka'ab akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ja'ala dzalika rukhsatan fi awalil Islam. Bahwasanya Sahal Ibnu Sa'id atau Ibnu Sa'ad As-Sa'idi telah mengabarkan kepadanya bahwasanya Ubay bin Ka'ab telah mengabarkan kepadanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan hal tersebut, yaitu cukup beristinja dan berwudu, itu sebagai rukhsah, keringanan, yaitu di awal-awal, ya, Islam. Ya, rukhsah fi awalil Islam. Di awal-awal diturunkannya risalah sebagai rukhsah. Ada alasannya, liqillatis thiyab, karena sedikitnya pakaian ketika itu. Ntar kalau mandi terus, ganti-ganti pakaian terus seperti itu, ya. Tsumma umira bil husli. Kemudian setelah itu diperintahkan untuk mandi, ya. Wa nuhiya an dzalik. Kemudian dilarang dari perkara tersebut, yaitu mencukupkan dengan istinja dan berwudu, ya. Qala Abu Dawud yakni al-ma'a minal ma'. Maka Imam Abu Dawud yaitu membahas ini berkaitan dengan tidak ada kewajiban mandi kecuali bagi orang yang keluar mani. Itu dulu, ya, itu dulu di awal-awal Islam sebagai rukhsah karena sedikitnya pakaian, kan seperti itu. Setelah itu dilarang melakukan hal tersebut, artinya diwajibkan untuk mandi. Nah, berarti terjawab sekarang hadis ini. Makanya kalau membaca
Bulughul Maram ini tanpa syarah, hadis yang pertama ini dengan hadis berikutnya nanti seakan-akan bertentangan. Tidak wajib mandi kecuali keluar mani. Kemudian riwayat yang kedua, meskipun tidak keluar mani tetap harus mandi. Ini bagaimana? Ternyata hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim yang asalnya ada di dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Pas banget ya, beberapa hari yang lalu saya mendengar kajian dari Syekh Abdullah Ibnu Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti, masuk pembahasan surat An-Nisa baru, tafsir surat An-Nisa. Beliau menceritakan bahwasanya di dalam ya menafsirkan Al-Quran, kemudian membahas tentang suatu ahkam, itu harus mengetahui nasih dan mansuh. Maka beliau mengatakan, kenapa ada istilah al-makki wal madani, ayat-ayat makkiyah, ayat-ayat madaniyah, seperti itu. Itu fungsinya apa? Di antara faidah terbesar adalah berkaitan dengan nasih dan mansuh. Tidak mungkin ayat yang turunnya belakangan terakhir itu dihapus dengan ayat yang turunnya di awal lebih dulu, gitu kan, seperti itu ya. Ayat yang terdahulu turun tidak mungkin menghapus ayat yang belakangan turun, kan seperti itu. Makanya di sini al-makki wal madani ini penting, mengetahui makiyah madaniyah itu penting karena berkaitan dengan masa turunnya wahyu ya. Berarti ayat-ayat, misalkan ada ayat-ayat yang kontradiksi antara ayat-ayat makiyah, berarti yang turun sebelum hijrah, bertentangan dengan ayat-ayat madaniyah yang turun setelah hijrah. Ketika bertentangan, maka ayat-ayat madaniyah ini dianggap sebagai ya yang nasih, yang menghapus ayat-ayat makkiyah. Demikian pula hadis. Sehingga beliau menceritakan, suatu ketika ada seorang pemuda mengajarkan Sahih Al-Bukhari. Ini kata Syekh Abdullah Fauzan. Saya menukil dengan makna saja, nggak sama persis, tapi maknanya benar gitu. Ya, kata Syekh Abdullah Fauzan, iya Abdullah Fauzan, Syekh Abdullah bin Al-Amin Asy-Syinkiti, beliau masih hidup orangnya. Beliau mengatakan, suatu ketika ada seorang pemuda yang mengajarkan Sahih Al-Bukhari tanpa syarah. Maksudnya syarahnya dari beliau sendiri. Ya, mengajarkan Sahih Al-Bukhari berkaitan dengan hadis ini, ya, al-ma'u minal ma'. Maka berfatwa, berarti dari hadis ini diambil kesimpulan kita tidak perlu mandi kecuali apabila mengeluarkan air mani. Kemudian dibantah oleh salah seorang jamaah, bukankah ada perintah bahwasanya Nabi SAW menyuruh mandi apabila berhubungan badan? Ini hadisnya di Bukhari, antum mau menentang riwayat Bukhari? Seperti itu. Memang betul riwayatnya ada di Bukhari, cuma ternyata apa? Apakah hukumnya masih berlaku atau terhapus? Kan seperti itu. Jadi bukan masalah Bukharinya, tetapi masalah pemahaman terhadap hadis yang ada di Sahih Bukhari tersebut. Ya, berarti ini penting yang mengetahui nasikh dan mansuh. Apa yang menghapus, apa yang terhapus. Ya. Hanya saja sebagian ulama mengatakan hadis ini tidak dihapus secara mutlak. Ya. Tidak dihapus secara mutlak. Tapi memang betul dalam sebagian keadaan dihapus. Maksudnya apa? Maka dibahas. Lihat halaman berikutnya, ala anna ba'dal ulama'i hamala hadits al-bab 'ala al-ihtilam. Ya, hanya saja sebagian ulama membawa makna hadis ini kepada orang yang ihtilam, orang yang mimpi. Jadi orang yang mimpi berhubungan badan, dia bermimpi berhubungan badan, kemudian setelah bangun dibuka celananya, ternyata tidak keluar air, kering. Berarti tidak perlu mandi, karena al-ma'u minal ma', air itu berasal dari air. Dibuka celananya tidak ada airnya, berarti tidak perlu mandi. Berarti berlaku bagi orang yang mimpi dalam keadaan apa? Tidur, ya. Adapun bagi orang yang terjaga itu tidak berlaku. Berarti dihapus dalam sebagian perkara. Keadaan tidur hadis ini berlaku. Keadaan terjaga tidak berlaku.
Ketika seorang terjaga, dia berhubungan badan dengan istrinya, kemudian memasukkan kemaluannya, kemudian tidak mengeluarkan air mani, padahal dia terjaga, tetap harus mandi. Ini sebagian ulama seperti itu. Di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Hadis ini diamalkan dalam keadaan tidur, dihapus hukumnya dalam keadaan terjaga. Seperti itu. Jadi kalau mimpi yang jadi patokan apa? Bukan mimpi mengeluarkan air maninya, tapi bangunnya basah atau enggak. Seperti itu. Bangunnya basah atau enggak celananya, atau minimal ada tanda-tanda dia mengeluarkan air mani atau enggak yang menempel di celananya walaupun sudah kering, kan seperti itu. Sehingga sebagian ulama tadi, di antaranya Imam An-Nasai, di dalam sunan beliau membawa makna hadis ini kepada makna orang yang bermimpi, ya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani condong mengikuti pendapat Imam An-Nasai. Hadis ini masih berlaku, tapi bagi orang yang mimpi. Ya, bisa dipahami ya di sini. Jadi tetap berlaku, tapi bagi orang yang mimpi. Orang yang bermimpi, walaupun di dalam mimpi dia merasa mengeluarkan air mani, setelah bangun tidak didapati adanya air, maka tidak perlu mandi. Berarti hadisnya berlaku seperti itu. Tetapi jumhur ulama mengatakan hadis ini lebih umum daripada sekedar dikhususkan bagi keadaan orang yang bermimpi, kan seperti itu. Ya. Tetapi Imam An-Nasai dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar juga punya penguat dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan seperti ini, innamal ma'u minal ma'i fil ihtilam. Bunyinya seperti itu. Kewajiban mandi itu hanyalah apabila dari keluarnya mani itu berlaku ketika orang bermimpi saja. Hukumnya berlaku ketika orang bermimpi saja. Ini kata siapa? Ibnu Abbas. Berarti dikuatkan dengan perkataan Ibnu Abbas. Ya. Ini bisa dilihat nanti di Jami' At-Tirmidzi, ya, kitab Sunan At-Tirmidzi. Kemudian Musannaf Abdul Razzaq, kemudian Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Tetapi di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah tidak ada tambahan di dalam mimpi. Hanya innamal ma'u minal ma'. Ya. Air itu berasal dari air. Kewajiban mandi itu disebabkan karena keluar mani. Berarti yang lebih tepat adalah pendapat jumhur ulama, ini berlaku secara umum. Ya. Berlaku secara umum. Riwayat tersebut berlaku secara umum, berarti apa? Ketika berlaku secara umum, berarti riwayatnya telah dihapus. Ya. Kalau riwayatnya berlaku khusus, berarti belum dihapus. Karena masih berlaku dalam keadaan apa? Dalam keadaan bermimpi, tertidur. Nah. Ya, inilah ya beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Berarti kesimpulannya, hadis ini pertama adalah berlaku di awal Islam. Ya. Kemudian setelah itu datang perintah wajibnya mandi bagi orang yang berhubungan badan meskipun tidak mengeluarkan air mani. Jadi hadisnya adalah sahih, tetapi maknanya atau kandungannya telah dihapus kandungan hukumnya. Ya. Tapi tidak menafikan, ada sebagian ulama yang tadi mengatakan masih berlaku dalam kondisi khusus. Dalam kondisi apa? Bermimpi. Dalam kondisi tidur. Dalam kondisi tidur. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya. Ya. Jadi fikul hadisnya nggak usah banyak-banyak, sedikit saja.
Satu saja cukup. Bismillah. Nah ini yaitu yang berkaitan dengan apa? Wujubul husli minal jima. Wajibnya mandi disebabkan karena berjima. Nah, ini ada kewajiban di sini. Kalau tadi tidak ada kewajiban, riwayat yang pertama. Riwayat kedua wajib nih, meskipun tidak mengeluarkan mani. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jalasa baina syu'abiha al-arba'. Apabila seseorang duduk di antara 4 anggota badannya. Ini tidak disebutkan seorangnya siapa, laki-laki atau perempuan. Tapi bisa dipahami, maksudnya adalah idza jalasa di sini adalah apabila seorang laki-laki ya duduk di antara 4 anggota badan, 4 cabang. Syu'ab itu maknanya adalah cabang. Yang dimaksud adalah 4 anggota badan. Berarti apa? Idza jalasa baina syu'abiha al-arba', apabila ada seorang laki-laki telah duduk di antara 4 anggota badan istrinya, nah, seperti itu. Atau 4 anggota badan perempuan. 4 anggota badan apa di sini? 2 tangan dan 2 paha. Kan di tengah-tengahnya. Ya. Berarti apa? Apabila seorang laki-laki telah berada di atas badan istrinya, seperti itu. Tsumma jahadaha, kemudian dia membuat istrinya merasa berat. Ini saya terjemahkan secara letterlek dulu, nanti terjemah secara makna. Ya, namanya seorang berhubungan badan, dia memasukkan kemaluannya, maka menjadikan seorang itu membutuhkan tenaga, ya, seperti itu. Jadi merasa berat seperti itu. Faqad wajaba al-ghuslu, maka wajib baginya mandi. Jadi terjemahnya secara maknanya adalah apabila seorang laki-laki dan perempuan telah berhubungan badan secara sempurna, nah gitu terjemahan maknanya. Ya, telah sungguh-sungguh berarti telah benar-benar memasukkan kemaluannya, bukan sekedar pemanasan, kan seperti itu. Berarti menerjemahkannya seperti ini. Idza jalasa baina syu'abiha al-arba tsumma jahadaha, apabila seorang laki-laki dan perempuan telah melakukan hubungan badan, ya, faqad wajaba al-huslu, maka dia wajib mandi. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Zada Muslim, Imam Muslim memberikan tambahan, wa in lam yunzil, meskipun laki-laki tersebut tidak mengeluarkan air mani. Oh. Tapi sudah memasukkan, ya. Dikatakan tsumma jahadaha, kemudian bikin lemes, kan seperti itu. Ya. Berarti wajib mandi. Wa in lam yunzil, meskipun tidak mengeluarkan mani. Berarti bertentangan dengan hadis yang pertama tadi. Ini menunjukkan hadis yang pertama tadi telah dihapus hukumnya. Yang pertama di awal Islam, kemudian hadis yang kedua ini datang setelahnya. Nah. Tapi di sini bahasanya adalah bahasa kiasan, bahasa yang halus. Karena mengungkapkan hubungan badan itu dianggap kalau diungkapkan secara langsung kesannya vulgar, malu diungkapkan. Maka Nabi mengatakan idza jalasa baina syu'abiha al-arba,
apabila seorang laki-laki duduk di antara 4 anggota badan perempuan. Nah, maksudnya apa? Hukum asal jima seperti itu posisinya, ya kan? Walaupun boleh posisi yang lain, yang penting arahnya depan kan, seperti itu. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah mendatangi istrinya dari belakang, tapi arahnya depan, ya. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, celaka ya Rasulullah, celaka ya Rasulullah. Kenapa aku mendatangi istriku dari arah belakang? Tujuannya memang depan, ya. Kemudian Nabi SAW tidak menyalahkan, ya. Istri-istri kalian adalah tempat bercocok tanam kan, seperti itu. Datangilah mereka, ya. Dari mana engkau mau, bukan bagaimana engkau mau, seperti itu. Kalau bagaimana berarti terserah, dari manapun nggak masalah. Yang penting arahnya adalah arah yang telah ditetapkan oleh syariat, yaitu di farjinya kan, seperti itu. Makanya orang-orang Yahudi kan bikin mitos seperti itu. Kalau berhubungan dari belakang, nanti matanya juling dan seterusnya, kalau punya anak dan seterusnya. Ini mitos-mitos, ya. Ternyata apa? Islam membolehkan. Yang penting tujuannya depan. Mau dari pinggir, mau dari belakang, mau dari depan, yang penting tujuannya depan, itu tidak masalah. Gitu. Ya, berarti makna hadisnya seperti itu. Apabila seorang laki-laki dan perempuan telah melakukan hubungan badan secara sempurna, maka dia wajib mandi, meskipun laki-laki tersebut tidak mengeluarkan air mani. Nah, itu jelas berarti maknanya seperti itu, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Ghusl, kitab mandi. Bab yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari adalah idal taqa al-khitanan, apabila 2 khitan telah bertemu. Ini juga bukan pada hakikatnya. Tidak mungkin khitannya laki-laki bertemu dengan khitannya perempuan, karena beda tempat. Tapi ini sebagai kiasan saja. Maksudnya laki-laki telah memasukkan kemaluannya kepada kemaluan perempuan, kan, seperti itu. Karena bagian yang dihitan perempuan kan di klitorisnya kan, seperti itu. Ketika dimasukkan kan nggak mungkin langsung bertemu kan, seperti itu. Tapi ini menunjukkan seseorang telah berhubungan badan secara sempurna, yaitu dengan dikatakan telah sempurna apabila sebagaimana keadaan, ya, timba masuk ke dalam sumur, telah memasukkan kemaluannya, kepala zakarnya. Ini dibahas oleh para ulama seperti itu. Jadi nanti seorang dihukumi zina itu apabila keadaannya seperti itu. Jadi bukan sekedar ditempelkan di pinggirnya, ya, ada seorang laki-laki dan perempuan, kemudian keduanya telanjang, ya, saling tindih menindih. Tidak bisa langsung dihukumi dia berzina, dalam arti dia dihukum, ya, misalkan dia belum nikah dipukul, atau sudah nikah dia dirajam. Itu harus benar-benar, ya, diketahui keadaannya sebagaimana keadaan timba masuk ke dalam sumur. Nah, itu makna jima seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Ghusl, kitab mandi, bab apabila 2 khitan bertemu. Ini sebagai dalil, ya, sebagian ulama yang menyatakan baik laki-laki dan perempuan itu wajib berkhitan, karena dia mengatakan apabila 2 khitan bertemu. Berarti hukum asalnya laki-laki dan perempuan ini berkhitan, karena Nabi menyebutnya seperti itu.
Tapi sebagian ulama mengatakan khitan bagi wanita tidak wajib. Kemudian hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari jalur Hisham, ya. Hisham ad-Dastawai, ya, dari Qatadah, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Abu Rafi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bihi, dengan riwayat seperti ini marfu'an, secara marfu', ya. Ini riwayat dari jalur siapa tadi? Hisham ad-Dastawai, ya. Kemudian riwayat dari Imam Muslim pula dari jalur yang lain, yaitu dari jalur Matar Al-Warraq dari Al-Hasan Al-Basri, juga diriwayatkan sebagaimana riwayat tadi, ya. Di dalamnya ada tambahan riwayat, wa in lam yunzil, meskipun tidak mengeluarkan air mani. Jadi ada tambahan riwayat, ya. Ini adalah berkaitan dengan takhrij hadisnya, ya. Jadi takhrij, istilah takhrij untuk ulama penulis hadis terdahulu dengan takhrij zaman sekarang itu ada perbedaan. Kalau takhrij misalkan gini, takhrijnya Imam Al-Bukhari, berarti Imam Al-Bukhari membawakan hadis lengkap dengan sanadnya dari beliau bersambung, kemudian dimasukkan di dalam kitabnya. Ini takhrij ulama terdahulu penulis kitab hadis. Kalau takhrij ulama zaman sekarang nggak seperti itu. Kalau terlalu jauh, panjang sanadnya, maksud takhrij adalah mengembalikan ke kitab-kitab asal. Itu. Misalkan ada riwayat, ya bunyinya seperti ini. Ini riwayat dari siapa? Oh, ternyata ini adalah riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian dibawakan takhrij dari Imam Al-Bukhari. Oh, ternyata riwayat Muslim. Seperti itu. Kalau takhrij ulama terdahulu langsung, takhrijnya Imam Al-Bukhari, ya Imam Bukhari yang memasukkan langsung haddatsana fulan dan seterusnya. Itu takhrij. Ya. Kalau takhrij zaman sekarang maksudnya adalah mengembalikan kepada kitab-kitab, ya, yang mengumpulkan hadis tersebut, penulis hadis tersebut. Maka di sini dikatakan apa ketika dibahas? Kan al-wajhu al-awwal. Yang pertama, fi takhrijihi, berkaitan dengan takhrijnya, langsung dibawakan kan, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kalau takhrij langsung berarti apa? Peneliti hadis ini mengatakan telah meriwayatkan kepadaku Syekh saya dan seterusnya. Panjang sekali nanti. Jadi berbeda ya istilahnya untuk zaman sekarang dengan takhrij. Misalkan Syekh Albani mentakhrij hadis di dalam Sunan Abu Daud. Tentu beliau nggak membawakan sanad sendiri, tapi membawakan sanadnya Imam Abu Daud, diteliti melalui jalur yang sampai kepada Imam Abu Daud. Nah, seperti itu. Bukan Syekh Albani mengatakan telah meriwayatkan Syekh kami dan seterusnya. Enggak, bukan seperti itu. Karena beliau tidak menulis hadis. Maksudnya bukan menulis hadis berdasarkan takhrij sendiri, bukan. Tetapi mengembalikan kepada para ulama yang telah menyusun kitab-kitab hadis, seperti itu. Makanya ada pembahasan apakah mengejar sanad itu penting, ijazah sanad itu penting. Penting dari satu sisi, yaitu melestarikan tradisi keilmuan para ulama, kan seperti itu mengambil sanad. Tetapi yang lebih penting adalah memahami maknanya. Kenapa? Karena telah tertulis kitab-kitab hadisnya, kan seperti itu. Kalau dulu penting, kenapa? Karena memang dia yang mau menyusun kitabnya gitu. Imam Al-Bukhari mencari sanad yang tinggi. Memang karena beliau yang ingin menyusun. Kalau sekarang sudah diketahui, berhenti sama Bukhari, sudah bisa diketahui sanadnya. Adapun sanad yang bersambung sampai ke kita, misalkan entah berapa puluh orang, itu hanya melestarikan tradisi atau kebiasaan para ulama untuk menyambungkan ilmu riwayat biar tidak punah. Maka ada majelis sama mendengar hadis, misalkan hari ini akan dibacakan, akan diadakan majelis sama Sunan Tirmidzi, maka berbondong-bondong para penuntut ilmu mendengarkan pembacaan Sunan Tirmidzi dari awal sampai akhir, kemudian dia mendapatkan sanad ijazah riwayat, seperti itu.
Tapi apakah setiap orang yang mendapatkan ijazah riwayat paham dengan yang ia dengar? Ya belum tentu. Terkadang lewat saja. Kalau pembaca di majelis seperti itu ngebut bacanya. Ya, membacanya ngebut, kan seperti itu. Kemudian ya pembahasan hadis ini, ya lafaz hadis ini, idza jalasa, ya kan tadi dikatakan idza jalasa, apabila telah duduk, itu seorang laki-laki, ai ar-rajul. Idza jalasa maksudnya apabila seorang laki-laki telah duduk, ya. Memang di sini tidak dikatakan seorang laki-laki, cuma kan mafhumnya seperti itu. Wa huwa mafhumun minas siyaq. Ini bisa dipahami dari susunan redaksinya, kan seperti itu. Wal muradu bil julus, yang dimaksud dengan duduk adalah ya keadaannya ketika seorang akan berjima, kan seperti itu. Beliau Nabi SAW menggunakan bahasa yang halus, ya. Makanya dikatakan baina syu'abiha al-arba', di antara 4 cabang anggota tubuhnya, anggota badannya, 4 cabang, ya. Hanya memang ada sedikit perbedaan pendapat. Ini 4 cabang itu apa? Cuma banyak yang dirojihkan oleh jumhur ulama. Maksudnya adalah 2 tangan dan 2 kaki, ya. 2 tangan dan 2 kaki. 4 cabang atau 4 bagian dari tubuh maksudnya adalah 2 tangan dan 2 kaki. Ya. Kemudian thumma jahadaha. Kemudian dia menyebabkan wanita tersebut merasa berat. Ya. Ini adalah keadaan bagi seorang wanita, terutama yang masih perawan, kan seperti itu. Ini diterangkan oleh para ulama. Ini bukan syarah dari saya, bukan. Cuma saya nggak bacakan Arabnya saja. Biasanya kalau perawan baru berhubungan, ketika dimasukkan kemaluan, kan merasa berat, merasa susah. Nah, ini keadaan seperti ini maksudnya. Ya. Makanya Syekh Abdul Al-Fauzan mengatakan wahada min mahasinil lughah. Ini adalah diantara bagusnya, ya, gaya bahasa Nabi SAW, ya. Haitsu innahu yukanna amma yustahya min dzikrihi bima yadullu alaihi. Maka ketika ada suatu penyebutan pada suatu perkara yang di situ mungkin kalau disebutkan ada rasa malu atau tabu, maka disebutkan dengan bahasa kiasan, ya. Fainal maksud min dzalika al-kinayah 'anil jima' wa mu'alajatil inzal. Karena yang dimaksud adalah kiasan dari seorang yang berjima, yaitu memasukkan kemaluannya sampai dia bertujuan ingin mengeluarkan air mani tersebut, ya. Di dalam riwayat yang lain ada lafaz yang menguatkan hal tersebut. Wa alzaqa al-khitana al-khitan, ya. Menempelkan, dia telah menempelkan khitan dia dengan khitan istrinya. Thumma jahadaha. Kemudian dia menyebabkan wanita tersebut merasa berat, ya. Atau dalam riwayat lain, idza massal khitan al-khitan, jika khitan seorang laki-laki menyentuh khitan wanita, tentu bukan sekedar menyentuh. Ini bahasa halus saja, memasukkan maksudnya. Kalau sekedar menyentuh, maka tidak menyebabkan mandi, ya, kalau tidak keluar. Jadi sekedar menyentuh itu tidak dianggap sebagai jima, ya. Kemudian apa? Faqad wajabal huslu, maka wajib baginya mandi. Maksudnya bagi keduanya. Nah, secara lafaznya. Adapun pelajaran dari hadis ini, al hadisu dalilun ala wujubil husli minal jima' ala rajul wal mar'ah. Hadis ini sebagai dalil kewajiban mandi disebabkan karena jima, yaitu bagi laki-laki maupun wanita.
Sawa'un hasala inzalun amla, sama saja keluar mani atau tidak. Liqaulihi fi riwayat Muslim wa in lam yunsil, berdasarkan sabda Nabi SAW di dalam riwayat Muslim, wa in lam yunsil, meskipun tidak mengeluarkan air mani. Ya. Kemudian waqad akhraja Muslim min tariqi Hisham, Imam Muslim membawakan riwayat dari jalur Hisham an Humaid ibni Hilal, dari Humaid ibni Hilal. Dia mengatakan wala a'lamuhu illa an Abi Burdah an Abi Musa qala, ya, ikhtalafa fi dhalika rahtun minal muhajirin wal ansar wa qala al ansariyun la yajibul wuslu illa minad dafqi abil ma'i wa qala al muhajirun bal idza khalata faqad wajabal ghuslu. Di sini ada khilaf di antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin yang berkaitan dengan hal tersebut. Kata kaum Ansar, tidak wajib mandi kecuali dari orang yang mengeluarkan air mani. Ini bagi pendapat siapa? Orang-orang Ansar. Adapun orang-orang Muhajirin, mereka berpendapat apabila, ya, laki-laki tersebut telah bercampur, maka dia telah wajib mandi, ya, meskipun tidak mengeluarkan air mani. Jadi khilaf antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Jadi khilaf itu bukan hanya di zaman kita, di zaman sahabat aja khilaf, ya. Jadi kalau dikatakan misalkan ada suatu permasalahan, apabila seorang ingin sujud, bolehkah mengamalkan dua-duanya, turun tangan dulu atau turun lutut dulu, seperti itu? Maka ada sebagian yang menjawab dengan tergesa-gesa, tidak boleh, harus milih salah satunya, karena kebenaran itu cuma satu. Betul, kebenaran itu cuma satu. Yang jadi masalah, siapa yang menjamin yang satu tersebut, kan seperti itu. Ya, padahal di dalam masalah ini kan ada beberapa khilaf para ulama. Memilih lutut dulu, memilih tangan dulu, atau boleh dua-duanya. Berarti kalau yang memilih boleh dua-duanya menganggap tidak ada riwayat yang sahih, jadi fleksibel. Berarti kan boleh beramal dengan riwayat yang dengan pendapat tersebut. Ya. Atau memilih pendapat yang paling mudah. Kan seperti itu. Jadi di antara ini fatwa-fatwa yang sangat memberatkan seperti itu. Keharusan, kebenaran itu cuma satu. Ya kan? Harus milih. Kalau nggak milih tangan, berarti milih lutut dulu. Jangan kadang-kadang tangan, jangan kadang-kadang lutut. Padahal memang ada pendapat seperti itu. Sedangkan orang awam kan boleh bertaklid. Apalagi orangnya misalkan keadaannya, ya, kadang susah lutut dulu, misalkan dia memilih pendapat lutut dulu, tapi kadang dia kesusahan dengan menggunakan lutut, kan boleh dengan menggunakan tangan seperti itu. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, apabila ada seorang ditanya suatu permasalahan fikih, jawabannya selalu bikin memberatkan orang, ini tanda bahwasanya orang tersebut tidaklah faqih di dalam agama ini. Jawabannya selalu memberatkan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan insyaallah setelah salat zuhur. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wanin alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.